Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyan laula an hadanallahi amarna bil khairati wa iktishabi sa'adati wa anil ma'asi wal munkarat nahana. Asyhadu an la ilaha illallah hasa ala ta'at wa ilal maghfirati wal jannati da'ana. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Bapak ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Ittihadul Ummah Pandau yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Badan Kemakmuran Masjid Ittihadul Ummah Desa Pandau Jaya. Yang saya hormati Kepala Desa Pandau Jaya, yang juga beliau ini terlibat sebagai pengurus Masjid Ittihadul Ummah, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpah nikmat dan ridahnya sehingga ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya bisa hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan afdalul a'malu as-salatu khamsu, melaksanakan apa yang menjadi wajib kita, yakni solat isya berjamaah. Dilanjutkan dengan pelaksanaan tabligh akbar dalam ukhuwah Islamiyah, sebagaimana tadi disampaikan oleh pengurus masjid. Ini adalah event, ini adalah momen, ini adalah kesempatan untuk kita bersilaturahmi, bertatap muka, supaya saling mengingatkan ikhwal hidup dan mati kita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan orang-orang yang telah mengucapkan syahadat. Lalu Abu Lahab beserta istrinya mendengar kabar itu. Di sana katanya Rasulullah membagi-bagi harta, Muhammad membagi-bagi harta. Mereka pergi bergegas, sampai di sana tidak ada harta yang dibagi kecuali dakwah. Kecewa berat. Mereka pulang dan kecewa, karena Abu Lahab dan istrinya ini tidak ada di pikiran mereka kecuali untuk memenuhi syahwat mereka, ingin menelan dunia.
Dan tidak sedikit manusia seperti itu yang ada di seputar kehidupan realitas kita. Maka tidak ada salahnya kalau setiap saat kita berkumpul bersilaturahmi sekaligus mendengar dakwah. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengumpulkan murid-muridnya, santri-santrinya, dan beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai santri-santriku, apa kira-kira yang jauh, yang dekat dengan kita?" Ada yang mengatakan istri, suami, anak, tetangga, kerabat, family. Kata beliau, "Betul jawaban kalian. Tapi yang aku maksudkan yang paling dekat dengan kita adalah mati." Konsekuensi daripada hidup ini adalah mati. Jangan hidup kalau takut mati. Hubud dunia, cinta dunia, takut mati. Apalagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak sampai standar normalnya itu hanya 60 tahun. La tassalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yaday Ilahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yaday Ilahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama ditanya adalah umur, an umri fima afna. Umurmu dengan apa? Pagi, sore, siang, dan malam yang kita kerjakan adalah ibadah kepada Allah, maka umur kita manfaat. Saya kebetulan orang yang baru berumur 11 tahun. Bapak umur berapa, Pak? 43. Jauh. Jauh. Beliau lebih tua dari saya. 32 tahun beliau lebih tua dari saya. Saya baru 11 tahun. Itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Jadi orang yang masuk Islam itu bukan mu'allaf. Siapa yang kasih istilah mu'allaf itu? Coba cari dalam Al-Quran kalau ada kata mu'allaf. Orang yang masuk Islam itu mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Barang siapa yang diberi petunjuk maka dialah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk namanya muhtadin. Orang Islam namanya murtadin. Wah, beda hak dan roh. Muhtad, murtad. Murtadin orang yang keluar. Muhtadin orang oleh Allah untuk Islam. Bukan datang sendiri. Dia ilahu fahuwal muhtadin. Barang siapa kata Allah yang diberi petunjuk maka dia yang mendapat petunjuk. Mana ibu bapak lebih suka melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Begitulah posisi ibu bapak, bedanya dengan saya begitu. Saya dipanggil, ibu bapak melamar, kan begitu. Mana ada orang kafir mau masuk Islam? Enggak ada. Coba buka dalam Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum
am lam tunsirhum la yu'minun. Itulah perbedaan kita. Mana ada orang kafir? Saya dulunya kan kafir. Ayat yang dibaca tadi, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin zawain bainana bainakum alla na'budu illa Allah wala yatabizabadunna ba'dan. Kembalilah, qul ya ayyuhal kitabi. Allah panggil mereka dengan Al-Quran. Qul ya ayyuhal kitabi, kembalilah hai ahli kitab. Ini ayatnya yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika beliau doa sunat fajar. Itu ayat yang jadi andalan beliau, memanggil orang-orang kafir ini, khususnya ahli kitab. Kenapa tidak dipanggil qul ya fulan, qul ya Matius, qul ya Markus? Kenapa qul ya ayyuhal kitabi? Kenapa ahli kitab yang dipanggil oleh Allah? Mau tahu jawabannya? Karena ahli kitab itulah orang yang paling tahu tentang selak-beluk kebenaran ajaran Islam. Makanya dipanggil mereka. Dipanggil untuk apa? Hadir dalam Islam untuk menjelaskan kepada umat Islam dan juga kepada orang-orang kafir. Ini kami yang masuk Islam. La tazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanul yahuda lazina jalika bi anna minhum qisisina wa rabbana wa inahum la yastaghfirun. Itu orang-orang kafir, orang-orang pendeta yang masuk Islam dalam Al-Maidah 82 sampai 85. Jelas sekali itu. Jadi Allah panggil mereka, Allah perlu mereka. Begitu. Jadi mereka nggak usah melamar, Allah yang panggil. Sini kamu jadi pegawai saya. Oh, bahagia betul. Setelah menjadi pegawai Allah, maka diberikan terompah, diberikan kasut kepada mereka, diberikan sepatu mereka, diberikan sandal mereka. Apa tulisan sandalnya? Kalau kita kan mau masuk masjid ada macam-macam sandal. Saya punya sandal yang paling saya suka itu dulu Bata. Ada yang pakai Yongki Komaladi, ada yang pakai sandal Adidas, ada yang macam-macam merek, betul kan? Tapi sandal seorang ahli kitab ketika dia Islam satu, godwatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, itu sandalnya. Jadi jangan berpikir begini, ini kan orang dari kafir, mana dia tahu soal Islam? Mana dia serangkan saya saja muslim dari nenek moyang munafik, apalagi dia, kan begitu. Ini kan kita bicara prinsip, memang harus begini. Nggak cocok ini, masa dia ini, butuhkah dia ini fanatis? Saya aja sudah dari nenek moyang orang Melayu Islam saya. Oh, saya begini munafik, apalagi dia. Wah, jadi dia ukur, dia ukur ini orang yang dapat petunjuk dengan Abu Nawasnya, begitu ya. Kasihan. Nabi mengatakan al-ilma bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab. Saya paling senang kalau masuk masjid, imam yang memimpinnya muda-muda begini, jangan yang sudah ompong. Nanti makhraj daripada kaidah dalam Quran itu bacaannya bisa berubah. Nah itu. Tapi kalau yang tadi muda-muda, mantap betul. Muda-muda, begitulah. Backbone, tulang punggung. Muslim generation. Begitu. Jangan yang datang jadi imam sudah tua-tua. Ini kalau kena tarawih 23 rakaat bisa ampal di tempat itu. Yang muda-muda begini, mana yang muda-muda begini? Ini nih yang dicari oleh Islam. Tegas, pintar, cerdas. Nah itu, menghafal ayat-ayat Allah.
Kepala kita ini isi dengan ayat, jangan isi dengan materi, kan begitu. Orang yang masuk Islam isi hidupnya dengan ayat. Rekeningnya menumpuk, jadi kaya, jadi pejabat, disuruh minta berpidato tentang Islam, dakwah, suruh khutbah, disuruh ceramah, nggak bisa. Ini persoalan yang merenggut kita. Makanya Indonesia ini kan yang kita tahu adalah nation religion. No, bukan negara agama. Indonesia yang kita kenal nation state, negara bangsa, bukan nation religion, bukan negara agama. Tetapi dalam faktanya Indonesia mayoritas Muslim. Tuh orang Aceh itu kalau jadi pejabat standarnya bisa baca Al-Quran. Nih pejabat-pejabat kita ini, jangankan pejabat biasa, presiden saja mengucapkan Allah tanpa lam tasjid. Saya pernah dengar masalahnya, nyebut Al-Fatihah saja salah kok. Pernah ada di YouTube, salah. Bagaimana Pak Jokowi? Insya Allah. Sama dengan orang kafir, orang Kristen. Allah tidak bisa kalau lam tasjid double L itu kan begitu, double L supaya lebih mudah lah. Tidak ada wawu di situ. Insya Allah. Pak pakai wawu, wi. Hati-hati. Prinsip-prinsip yang kecil-kecil begitulah dulu. Saya begitu masuk Islam, guru saya mengajar kepada saya, Pak Yahya, saya mau pamit minta tolong ke masjid, sudah pingin sekali sholat, karena saya tahu Islam ini betul, bukan karena orang Islam, bukan. Yang paling tahu adalah pendeta yang mana Ustaz? Yang sekarang ini bukan ahli. Yang kitab nanti sederajat dia dengan kemampuan intelijensi para ahli kitab di zaman Nabi, khususnya Al-Masih atau Yeshua Hamasya. Apabila pendeta dimaksud telah menempuh pendidikan doktoral, barulah dia sederajat dengan kemampuan para ahli kitab di zaman Rasulullah. Yang ada sekarang ini bukan ahli kitab, kafir, musyrik. Pendeta-pendeta yang dulu itu adalah pendeta-pendeta yang tahu bakal jadi nabi. Coba tanya Ustadz Somad LCMA. Jangan tanya Ustadz yang lain, walau walam bisawab. Karena saya sudah lihat itu Ustadz Somad, badannya kecil tapi otaknya besar. Beda dengan saya ini, badan besar, otak kecimpring. Yang tahu Rasulullah umur 8 tahun sebagai nabi, ya ahli kitab. Namanya siapa? Bukhairah. Tanya nanti sama Ustadz Somad. Kalau ketemu dia, Ustadz, betulkah? Siapa itu Bukhairah? Siapa itu Waraqah bin Naufal? Tanya sama beliau. Dan tanya juga sama beliau, siapa itu Maurice Buckley? Siapa itu Profesor James Kimes? Siapa? Nanti beliau jelaskan. Bukhairah inilah orang pertama kali yang mengatakan kepada pamannya Rasulullah, Abu Talib, ketika membawa Nabi berdagang di Syam, beliau berkata, Abu Talib, singkirkanlah ponakanmu ini, karena dari tadi saya lihat dari bait suci, kemanapun dia pergi. Tahu nggak bait suci yang saya maksud? Apa itu? Bait suci dulu namanya Baitul Maqdis, atau yang sekarang disebut dengan Masjidil Aqsa. Ada ustadz di Jakarta ngomong, orang Yahudi beribadah di sinagoge. Wah, sinagoge itu bukan tempat peribadatan orang Yahudi. Orang Yahudi tempat sembahyang mereka namanya
Bet Tepilah. Bet Tepilah. Rumah studi mereka, tempat mereka menempuh pendidikan orang Yahudi itu namanya Bet Hamidros. Kalau kita madrasah, kalau dia Bet Hamidros, rumah studi atau sekolah. Kalau kita madras. Bet adalah rumah, Bet kafi. Karena bahasa Ibrani itu bersentuhan erat dengan kosakata yang ada pada bahasa Perancis. Nah, ini Bukhairah bilang, dari tadi saya di bait suci melihat anak kecil ini, Abu Talib, kemanapun dia pergi awan selalu menaungi di atas kepalanya. Ini yang cikal bakal penggenapan daripada Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Jangan saudara pisahkan Kristen seolah-olah Injil, Yahudi Taurat, Islam Al-Quran, Nabi Muhammad Islam, Nabi Isa Kristen. Buset. Siapa yang ajar begitu? Salah itu, sesat. Kitab orang Yahudi bukan Taurat orang Islam. Suruh bantah saya. Coba bantah. Selama saya berdakwah 11 tahun jadi Muslim ini nggak ada yang bisa bantah. Kenapa? Karena waktu Nabi Isa datang di dunia, Injil yang Nabi Isa bawa bukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk Isa ibnu Maryama Rahulillahi wa kalimatullah, dalam bentuk kata-kata. Begini supaya lebih mudah. Waktu Nabi Isa datang, dia tidak membawa kitab, tetapi dia berdakwah. Dia menginjil. Injil yang dia bawa begini. Ingatlah kita ketika Umar bin Khattab merampas su'ub di tangan adiknya Fatimah. Apakah Al-Quran sudah dalam bentuk begini? Masih dalam bentuk apa? Su'ub, mushaf, kitab, su'ub, atau dalam bahasa Indonesia sahabs, ditulis di atas punggung-punggung kulit hewan, punggung kulit sapi, punggung kulit keledai, dan di atas pokok-pokok kulit daripada pepohonan. Nah, itu disebut su'ub. Karena dulu juga supaya lebih mudah beginilah, dulu belum ada pabrik kertas. Nah, sekarang saya mau tanya ke pendeta-pendeta kafir ini, kepada orang-orang kafir. Coba jemaah juga bantu saya tanya ke mereka. Kira-kira siapa yang menulis surat pada waktu itu? Karena jangan hanya menuduh Nabi Muhammad yang buta huruf. Semua nabi yang datang atas nama Allah, mereka adalah buta huruf. Karena dulu di Israel tidak ada medras, di Arab madrasah. Orang masih sibuk dengan alata al-usa hubal ilah. Itu alata al-usa, apa lagi? Alata usa hubal ilah. Apa lagi satu? Dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Saya pernah kuliah, karena di Kristen itu ada, di sekolah pendeta itu ada namanya Islamologi, studi tentang Islam. Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu menyembah alata al-usa hubal ilah. Nah, lanjut. Umar rampas itu, Umar robek. Saja su'ubnya masih kuno, bisa ada penulis. Awas. Di sini kita belajar sejarah sedikit. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori, tidak ada tulisan. Dan tidak ada tulisan, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan itu sumbernya, the source-nya adalah sejarah. Keilmuan seseorang itu dipertanggungjawabkan secara historik. Nah, jadi kalau kita menelusuri sejarah, bagus. Ini tidak langsung potong kompas, melompat jauh. Kitab suci Kristen, Injil itu sesat, Nabi Isa itu sesat. Waduh. Sekarang boleh saya tanya kepada ibu bapak,
rukun iman dan ketiga dan keempat itu beriman kepada siapa? Beriman kepada para nabi dan rasul. Yang keempat beriman kepada siapa? Beriman kepada apa? Beriman kepada kitab. Beriman kepada firman Allah. Nah, saya mau tanya, beriman kepada nabi dan rasul, kira-kira Nabi Isa masuk enggak? Coba buka tuh cakrawala berpikir malam ini, buka baik-baik supaya saya jelaskan. Tidak ada pengertian kita pulang dari masjid. Islam kita fanatis tapi luas. Banyak orang bilang Pak Yahya ini berani betul dan tidak pernah ditangkap. Mau tangkap bagaimana, saya ahli. Bukan saya berani atau pengecut, soal tahu atau tidak tahu. Nanti kan kalau ditangkap juga saya minta hakimnya orang Kristen supaya saya Islamkan, kan begitu. Antum aja yang sudah muslim saya ajar kok. Karena tidak cukup modal hanya karena saya Islam karena keturunan saya. Enggak bangga saya. Sama dengan orang masuk Islam yang saya syahadatkan, udah ribuan saya syahadatkan. Saya bilang saya tidak bangga you masuk Islam. Yang saya bangga, amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketegasan, kesabaran dan sekaligus keteguhan iman tauhid seorang mukmin bergantung kepada sedalam dan secinta apa dia terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, Quran dan Sunnah. Bukan seberapa lama dia jadi orang Islam, tidak. Ini baru viral di YouTube itu yang suka hina-hina Nabi Muhammad, yang menghina-hina Islam. Orang Lombok, Nusa Tenggara Barat, Saifuddin Ibrahim jadi setan, jadi iblis, menghina-hina Nabi Muhammad, murtad dari Islam. Karena dia mengatakan itu di dalam Al-Quran ada katanya Injil. Ya, apa di dalam kitabnya Injil menerangkan tentang Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran. Kitab Kristen itu bukan Injil. Injil tidak pernah dalam bentuk buku. Makanya waktu Nabi Isa datang, Nabi Isa menerangkan kepada murid-muridnya 12 orang, dan tidak ada satupun murid yang bisa mencatat semua perkataan Nabi Isa. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad malah tahu menyusunnya sampai-sampai di dalam sistematika. Sebelum saya masuk Islam, 8 tahun saya baca Al-Quran ini. Saya membacanya Al-Quran ini tidak bisa diputar balikan makna yang terkandung, sastra yang tertuang, baik dalam proses teologisnya, historiknya, analisis tematis, sampai kepada problematika antropomorfistis, gambar dan simbol-simbol keyakinan agama kafir dan agama tauhid. Silsilah para nabi pun habis-habisan dibahas dalam Al-Quran. Ini yang saya takjub dan kemudian tunduk saya kepada Al-Quran. Karena saya tahu persis Injil yang dibawa Nabi Isa itu sampai sekarang tidak ada ahli yang bisa membuktikan mana Injil itu. Kok tiba-tiba ada yang bilang, Ustaz saya punya Injil asli di rumah. Kapan kau ketemu Nabi Isa? Buset, saya bilang kau jadi seperti orang Kristen. Mana Injil yang asli? Ada Ustaz, saya dapat dari pendeta. Wallahu Akbar. Saya mau lihat dulu bahasanya bahasa apa itu. Dia bilang bahasanya bahasa Indonesia. Innalillahi. Nabi Isa orang Suryani. Saya sekolah di sana, di Israel sana, dan melihat langsung tidak ada kitab yang ditulis dalam bahasa Nabi Isa. Buset, kau omong kosong. Ente itu suka-suka dari dulu begitu-gitu. Memang kalian suka diadu domba oleh orang-orang kafir dan ulama-ulama munafik dalam Islam. Suka diadu domba kalian. Saya bilang begitu. Jadi seolah-olah orang olok-olok. Muslim olok Nabi Isa. Wah, Kristen olok Nabi Muhammad. Wah, karena dua-dua buta sejarah. Nabi Muhammad ini bukan Nabi yang membawa Islam.
Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang menyempurnakan Islam. Islam sudah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Saya kasih contoh. Satu ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan, di mana Nabi Isa mengaku berikrar, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah. Itu pengakuan Al-Masih. Saya ini, kata Al-Masih, qala ini Abdullahi, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Quran surah Maryam surat 19 ayat yang ke-30. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Awsani bi sholati, Allah memerintahkan aku mendirikan solat, wa zakati, menunaikan zakat, madum tuhaya, seumur hidup aku. Kalau Nabi Isa solat, orang Kristen solat enggak? Orang Kristen solat enggak? Siapa yang solat? Orang Nah, berarti Isa itu Kristen atau Islam? Kenapa antum suka-suka bilang kitabnya di sana di gereja? Baru sadar ya. Ente sendiri kan semua yang mengatakan pelajaran agama. Anak saya lapor ke rumah, Pak, tadi pelajaran agama, kitab suci orang Kristen, multiple choice atau pilihan ganda. A, Jabur, B, Taurat, C, Al-Quran, D, Injil. Kamu jawab apa? Saya nggak jawab semua. Benar. Biar saja kau agamamu nol, nggak apa-apa, daripada kau berdosa di hadapan Allah. Dari Nabi Isa itu datang dengan kata-kata. Ayat yang saya baca tadi, itulah Injil. Posisinya di mana ayat itu? Ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Bible, tidak ada dalam kitab perjanjian baru Kristen, nggak ada. Dia sholat, dia menunaikan zakat, madum tuhaya, seumur hidupnya. Lalu apa saudara akan bilang begini? Oh, itu kan, saya mau tanya kepada bapak ibu dulu, kira-kira waktu Al-Masih mengucap begitu, Nabi Muhammad sudah ada di dunia atau belum? Sudah lahir atau belum? Bahkan yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, satu-satunya dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Kira-kira waktu Nabi Isa mengatakan, wa idskhala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini Rasulillahi ilaikum musyrika lima baina yadaya minat taurati wa muwassisran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Quran surah As-Saff itu, kira-kira ada enggak, sudah datang enggak Nabi Muhammad waktu ayat itu disampaikan oleh Nabi Isa? Berarti Al-Quran sudah datang atau belum? Sebelum Rasulullah datang, Al-Quran sudah ada, sudah turun. Itulah Injil, Taurat Musa, Ibrahim. Semua nabi yang ditulis dalam Al-Quran tercatat secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan tidak pernah bertentangan dengan akal sehat manusia. Itu dia. Itu yang dimaksud oleh Allah bahwa Nabi Muhammad datang menjadi sempurna. Dulu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena semua nabi yang datang atas nama Allah konon tak satu pun dari mereka sukses membawa umat manusia ke dalam ridho ilahi. Tidak ada satupun nabi, maksud saya, yang berhasil menuntun manusia ke jalan yang benar. Saya kasih contoh, Nabi Musa, Nabi Adam, waktu datang di dunia, gagal atau berhasil? Gagal atau berhasil? Gagal. Adam, jangan kau tangkap buah kholdi itu,
Jangankan makan Adam, pegang. Adam digoda istrinya karena iblis paling suka sekali, paling tahu apa selera manusia ini. Makan saja, nanti kita kekal adanya. Setan, iblis datang menyerupai ular. Makan Adam, gagal Adam. Anaknya saling bunuh-bunuhan. Tidak ada pada waktu itu sampai datangnya Ibrahim. Ibrahim datang. 12 Bani Israel. Yakub gagal. Semua nabi yang diutus Allah nggak ada yang berhasil. Nuh gagal. Lut gagal. Ingat kita peristiwa Gunung Ararat yang ada di Turki? Apa yang kau buat ini, Nuh? Kamu gila ya? Nuh bilang nanti akan datang banjir bandang. Kamu nggak percaya? Tunggu saja. Bagaimana mungkin, Nuh? Ini di atas gunung di Turki sana sudah ditemukan bangkainya oleh para arkeolog. Bingung manusia. Memang iman itu jangan dilogikakan. Makanya saya lihat di akhir zaman ini orang sampai jenggot diukur-ukur, kaki celana diukur-ukur. Itu logika semua buset, tidak ada arti itu, nggak laku yang begitu. Karena kedalaman iman seseorang dalamnya laut sana, ente bisa pakai jangkar sauk ukur ke bawah sampai tahu kita 500 meter dalamnya. Dalam iman seseorang itu antum tidak bisa ukur, dan bukan dengan fisik. Masuk masjid, awas, ini 55 tahun di Madinah. Awas, ini Buya ini, Sapi Ma'arif namanya. Ini kiai ini kiai, jangan main-main. Ketua NU ini, Akil Siraj, jangan main-main. Ini kalau dia berdoa, dia doa di punggungnya keluar uang dolar Amerika segala macam. Namanya Kanjeng Dimas taat setan. Jamaah juga ikut. Saya model begini. Kalau saya memang orangnya mudah dibaca orang, karena saya apa? Tahu persis. Jangan sampai kita beriman yastakfuna minan nas, kata Nabi, yastakfuna minan nas wala yastakfuna minallahi. Kita sembunyi, kita tutup aib kita di hadapan orang, di hadapan Allah nggak bisa kita tutupi. Jadi ketika saya masuk Islam, kiai saya bilang, Pak Yahya, di Islam itu jangankan berzina. Apa maksud Pak Kiai? Memandang pun bergerak syahwat itu sudah berzina. Masya Allah, mulia betul agama ini Pak Kiai. Iya. Kalau di Kristen enggak. Makanya coba Pak Yahya masuk masjid tuh, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Akhwat, ikhwan, nggak boleh kumpul sama-sama. Bajunya pun harus rapi, lepas sepatu. Kalau di gereja enggak. Ibu-ibu nggak boleh pakai mukena, pakai baju yang satu tali itu. Pendeta paling suka begitu. Dia tengok-tengok dari atas, Kristus sangat mengasihimu. Oh iya, beda dengan di Islam. Nah itulah aturan adab, bukan adat, adab yang dilakukan dalam pertalian agama para nabi. Sudah dilakukan oleh para nabi. Nabi Isa sholat, membayar zakat. Nabi Isa orang Islam. Cuman waktu mereka datang semuanya gagal. Ibrahim gagal, Ismail gagal, Yakub gagal, Isa gagal, Musa gagal, Lut gagal. Istrinya bahkan jadi tiang garang. Ini cerita-cerita ini bukan saya tidak tahu, saya sekolah cerita ini. Sejarah para nabi ini saya sekolah, tahu persis. Dan orang yang paling tahu sejarah ini adalah para ahli kitab. Saya yakin ayat yang dibaca tadi itu bukan maunya istri saya itu Pak. Maunya masjid kan? Maunya masjid. Karena istri saya nggak tahu ayat itu. Yang tadi dibaca kuliah ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Dia nggak tahu ayat itu, cuma saya yang tahu. Saya nggak, kalau dia baca Al-Quran pasti bukan ayat itu, ayat-ayat yang lain barangkali, peringatan tentang mati atau hidup atau rizki atau berkah atau lain sebagainya. Nggak pernah ayat itu, baru tadi dia baca. Saya sudah curiga, berarti panitia yang suruh baca ayat itu.
Cocok. Emang ini yang disuruh juga orator, kan harus siap setiap saat. Orang Islam bisa berdakwah. Bukan persoalan ini baru sudah masuk Islam dengan yang lama, enggak begitu. Saya memang tekan betul sekarang ini. Kenapa? Karena yang merusak Islam saat ini bukan orang kafir. Orang kafir mengadu domba kita, dan kita sama-sama Muslim suka berantem. Oh, ini nonton Ustadz Abu Bakar Basir kemarin. Wah, kelihatan sekali sudah mulai cari muka. Nanti kita rumahkan, karena dekat-dekat pemilu. Buset. Jangan dengar Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Abu tidak dengar. Karena kematian seorang muslim itu juga kan bukan mati. Tidak ada tuh mati. Mana Wahab? Oh, Wahab sudah mati. Kok bilang begitu? Kalau ditanya mana Matius? Matius mampus mati. Mana Yohanes? Mati. Mana Yakobus? Mati. Mana Stefanus? Mati. Mana Tetanus? Mati. Mana Robertus? Mati. Mana Spiritus? Mati. Tapi kalau ditanya mana Abdullah? Wafat. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati, mereka pulang Ustadz Abu itu, Masya Allah, saya baru masuk Islam begini nggak takut mati, apalagi beliau. Nggak ada beliau mengeluh itu. Cuma pura-pura karena sudah mau pemilu. Allahu Akbar. Kok Jokowi. Sedangkan kami ini cuma ampas-ampasnya pejuang, hanya pejuang-pejuang Islam yang baru. Apalagi beliau Ustadz Abu Bakar Basir. Ya Allah, nggak laku kau punya tawaran itu. Malah Ustadz Abu lebih senang kalau di Cipinang, di penjara Cipinang. Apa namanya? Penjara apa itu? Nusa Kambangan, Mudah-mudahan kita prinsip apa? Islam di atas segala-galanya. Ini baru dikasih 50 juta sudah jual akidah. Baru dikasih jabatan sudah mau bunuh ulama. Baru dikasih 1 miliar sudah menghina-hina habaib, menghina-hina ustaz yang berjuang, bahkan yang sudah kiat. Awas, ini fitnah yang luar biasa, perlu prinsip. Bagaimana hancurkan Islam? Orang kafir itu selalu memakai orang Islam. Saya dari kafir masuk Islam, tahu persis bagaimana hancurkan Islam, pakai orang Islam. Orang Islam yang mana yang diperalat? Pemimpin-pemimpin agama. Maka saya kacau ini, ada orang gila, pengamat, dosen filsafat orang Manado juga, yang di UI, Rocky Gerung, ya, tetangga saya, saudara saya di Manado. Dia bilang apa? Orang gila bunuh ulama, yang suruh lebih gila. Saya bilang sama istri saya, coba ya orang gila itu dekati saya, Yahya Waloni, kena saya tebas. Kebetulan di mobil saya itu kan ada pedang dari Makkah itu panjang. Silakan kau dekati saya. Belum sempat kau pukul, saya sudah duluan. Tidak ada cerita itu. Memang begini ulama sebenarnya, begini itu pendakwa, bukan senang jadi orang yang ini. Nah, itu tahun apalagi Assalamualaikum warahmatullahi, itu ceramah tahun 60-an, bukan zaman sekarang. Tidak begitu. Ustadz sekarang ini butuhkan yang kuda kayu, yang keras, pintar, dan tidak takut, minimal di penjara. Iskariman awmut syahidan. Kalau yang kita pegang adalah prinsip, sampai mati tetap prinsip. Saya begitu mau masuk Islam, banyak yang ancam keluarga saya, teman-teman pendeta. Yahya, kamu rektor, kamu tinggalkan pendeta, kamu kehilangan gaji besar, kamu kehilangan pamor di masyarakat, keluargamu akan menghina dan mencaci maki kamu. Gak peduli. Sekali layar dikembangkan, Masya Allah, berlayar. Apa? Sekali layar dikembangkan apa? Pantang untuk bersurut. Ada satu lagi, yang satu pepatah mengatakan itu apa? Lebih baik
mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kan banyak yang menggadaikan akidah di akhir zaman ini, banyak. Coba lihat ikut itu fitnah-fitnah. Bukan saya bela FPI, saya bukan orang FPI, enggak, tapi FPI saudara saya, begitu. Itu setan kafir mengaku pendeta, menyuruh Jokowi suruh tangkap Habib. Apakah ini tugas pendeta? Itu kan kafir itu. Manusia tidak bersunat, ahli neraka yang memerintahkan petugas. Tangkap Habib, tangkap Habib. Lihat yang ikut di bawah itu, kurang ajar betul, tidak tahu malu dan mengatakan, saya Muslim tapi saya tidak suka dengan Rizik. Kurang ajar apa ini? Baru saya tahu ternyata memang Muslim belum tentu Islam. Bu, punya HP enggak? Bela Habib Rizik. Kami bela Habib Rizik, kami bela Ustadz Somad, kami bela semua ulama. Kalau saya udahlah, nggak perlu dibela. Dosa saya banyak dulu itu, waktu masih kafir. Saya cuma mau cari jembatan ke sana saja, makanya cari muka lah kepada Allah. Nggak usah cari muka kepada pejabat, dapat pantat kita nanti. Cari muka, bela itu. Ada punya handphone semua bela. Kafir sudah berani. Kenapa jadi berani begini? Kata Nabi, al-umara bil ju'uri, karena penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Tidak ada di zaman SBY lebih berat lagi fitnah kepada SBY. Kerbau digambar, taruh mukanya, tulis SBY. SBY cuma ketawa. Karena beliau orang pintar. Amin ya Rabbal. Beliau presiden yang sabar, gagah orangnya. Ini kita satu kurus, satu kecil. Apa? Kayak suka habisan orang. Kayak sudah menghabiskan orang. Banyak orang-orang gagah. Maka doain kita supaya Anies Baswedan dan Prabowo jadi presiden. Jangan lemahlah kita. Doakan sajalah. Orang bilang, Ustaz, bagus. Apa itu? Tuan Guru Badi jadi presiden. Itu menteri agama. Yang paling cocok jadi presiden tetap Prabowo, Anies jadi wakil. Begitu kan? Mesti pintar berpolitik. Masa kalau sekarang dalam kalangan Islam ini kan jujur saja, ulama-ulama ini belum tentu semua disukai oleh umat Islam. Saya mau kasih contoh yang konkret, yang nyata, yang real, realistis, and logic. Dulu ada almarhum disebut Kiai sejuta umat, betul? Dari ujung, pukul ujung bahkan sampai negara Asia, siapa yang tidak kenal Kiai Haji Jainuddin? Dia terjun ke politik. Beliau kembali ketemu saya ceramah duet di Joglo. Ustadz, saya baru tahu memang kejam di dalam itu. Saya kembali ke habitat lagi berdakwah. Kalau Ustadz saja. Kerahkan umat untuk disiplin, beriman, mencari pemimpin munafik. Amin ya Rabbal. Itu. Allahu Akbar. Banyak partai-partai bagus. Megawati ini sudah ngomong di TV. Nggak tahu malu kita kalau kita pilih PDIP. Megawati sudah ngomong, kami tidak perlu suara orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam tusuk itu di situ nanti, bukan Islam dia. Nggak ada prinsip. Perteguh keyakinan kita. Hidup lama, hidup tidak lama, sama, tetap menghadap barikatan, mustafizatan, ala rukabeh. Terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Cuma 4 pertanyaan kok ditanya, nggak banyak-banyak. Orang Padang, nanti malaikat Padang yang tanya. Orang apa itu? Orang apa ambo? Siapa namanya? Amrizal. Apa cincinnya? Mata kucing. Kata malaikat, itu surganya. Udah, masuklah surga dia. Tanya lagi pada orang Jawa, malaikat orang Jawa, leh sopon jenengan tu. Sudarmono, ikulah surgane. Jawa Padang Islam.
Orang Makassar ditanya, oh sapo ni gasen nai. Iya mi samsuding. Oh koro surga na. Wah, masuk surga. Orang Bugis. Kepada orang Banjar, pian nak kemana pian? Kada bang, ulun jalan-jalan ke surga. Masuk surga semua. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, apalagi Nanggro, Aceh, Darussalam, takin Muslim kepel. Tak ada yang kapel di sana, di Aceh. Semuanya Muslim. Prinsip kuat. Kita tidak berpolitik, tapi lihat mana yang kira-kira begini ya. Negara ini akan baik apabila orang berbaik kepada Islam. Ini Donald Bebek yang satu ini sekarang. Siapa itu yang? Iya, saya sudah lupa bahasa Inggris, nggak tahu lagi saya bahasa Inggris. Nah, sudahlah supaya lebih mudah, Donald Bebek. Donald Duck, begitu kan? Donald Bebek. Tuh Donald Bebek itu kan suka-suka cungkil-cungkil Islam. Pemerintahnya nggak stabil di Amerika. Para kaum liberal pun sudah benci kepada Donald Bebek itu. Kenapa jamaah? Karena memang sudah melihat jejak tidak baik yang melekat pada dia. Orang-orang cerdas di Eropa dan Amerika, bahkan Yahudi, bangsa yang paling tua, sikut kanan, sikut kiri, menembus perut sejarah tanpa dengan ide dan gagasan yang mereka punya. Tidak punya kota, tidak punya sejengkal pun tanah Yahudi itu. Tapi dengan gagasan dan ide mereka mampu menembus perut sejarah. Semua yang kita konsumsi di dunia ini adalah hasil daripada buatan Yahudi. Ingat kita kepada Arif, orang ke bulan pun Yahudi yang punya. Dia cuma garis Mister lurus begini, Albert Einstein. Ingat kita, cuma dengan teori fisikanya orang bisa menginjak kaki di bulan. Albert Einstein. Ingat kita kepada Lance Steiner, penemu golongan darah. Kalau sampai dia tidak ada, nggak tahu kita ini anak siapa, bapakmu siapa nak. Karena Lance Steiner, siapa dia? Yahudi. Ingat kita kepada Thomas Alva Edison. Ingat kita yang terakhir kepada Karl Marx, yang dengan bukunya Das Kapital, Gospel Kapital, atau Ekonomi Kapital, yang sekarang dipraktekkan. Susah daya beli umat. Ini mungkin yang dipraktekkan. Karl Marx adalah seorang pemimpin komunis, pengikutnya hampir 1 miliar di dunia ini. Semua Yahudi itu. Makanya ketika Hitler membantai mereka di Polandia, di satu camp yang nama Souch, desa Souchin di Polandia, itu kata Hitler, tinggalkan 10 Yahudi, jangan dibunuh semua. Siapa mereka? 2 teknokrat, 2 parlemen, orang-orang yang jago pidato, homiletika, cari orang-orang matematikawan, cari yang fisikawan. Orang-orang inilah kemudian dijadikan Hitler sebagai kuda tunggangan. Ilmu pengetahuan yang kita miliki, orang bisa cerdas. Semua penemuan-penemuan itu hanya karena Yahudi. Apa Ustaz salah ini? Enggak salah. Di Al-Quran Allah lebihkan mereka. Memang Allah berikan kepada mereka. Allah sudah terlanjur berjanji kepada Ibrahim melalui Ibrahim turunannya. Makanya Yahudi biadab itu enggak berani biadabnya dia tidak berani menghancurkan Ka'bah. Dia tidak berani menyerang Saudi Arabia. Kenapa? Karena memang di situ mereka satu gen, satu genetika, satu keturunan. Millata Ibrahim Hanif wa makana minal musyrikin, turun sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah, ahli kitab, orang Yahudi, kafir Quraisy bertanya, agama apa ini Muhammad yang kau bawa? Turunlah ayat, Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim Hanif wa makana minal musyrikin. Qul aina solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am itu, katakan Muhammad, Qul innani hadani, katakan Muhammad, Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim,
bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukan golongan orang-orang yang musyrik. Katakan Muhammad, solatmu, ibadahmu, hidup dan matimu adalah untuk Allah Tuhan semesta alam, atau yang kita kenal dengan doa iftitah. Jadi ketika orang takbir itu Allahu Akbar, dia sudah menyerahkan, sudah mati dia. Supaya khusyuk salat kita, ya itulah diingat, ini kehidupan terakhir saya. Jamaah pernah bertanya sama saya, Ustaz bagaimana supaya kalau salat itu khusyuk? Saya bilang saya sendiri saya tidak khusyuk. Ente tanya sama saya manusia. Mana ada? Jujur sajalah, 4 rakaat mana bisa khusyuk 4-4? Nggak bisa. Coba jujur, betul nggak? Paling tinggi 2 rakaat saya jujur. Khusyuk pun setengah, alhamdulillah. Yang penting kita sholat, khusyuk atau tidak khusyuk Allah yang menilai, bukan orang. Hah? Bukan oh ini nggak betul ini sholatnya ini. Kenapa? Karena ini imamnya tidak pakai jenggot. Ada yang begitu loh. Di Batam sampai pecah tuh masjid karena imamnya tak pakai jenggot. Hah? Saya pun pakai jenggot begini. Dulu saya pendeta nggak ada jenggot. Kenapa saya pakai jenggot? Karena ini sunnah. Ada bilang kalau tidak pakai jenggot sholatnya tidak sah. Oh gampang, kalau supaya ada jenggot tuh kambing di luar sana ente suruh jadi imam. Buset, kok sampai ukuran ini? Kalau sudah wafat kita kembali ke tanah, ruh yang pulang ke sana, jasad kembali ke tanah, ruh yang kembali kepada Allah. Itu suruh orang ini gara-gara ukuran jenggot. Malaikat sana, maju dek, berapa panjang jenggotnya, ukur dulu. Oh ini Abdullah ya, jenggotmu 50 cm, surgamu paling tinggi nak. Kamu Yahya Waloni sini, kata malaikat, berapa panjang? Oh cuma 1 cm begini. Yahya. Tukang ceramah jenggot cuma 1 cm, ya sudah di ruang tamu sana. Kalau yang tidak ada sama sekali, begini. Kalau yang gundul begini memang tidak ada sama sekali, ini surganya di dapur. Kapan nih Islam mau bersatu kalau begini? Ayo. Jadi bukan cuma pengamat ekonomi rupa-rupanya, bukan cuma pengamat hukum di TV, di masjid pun ada pengamat sholat. Mana kita ketemu nanti? Surga itu ada 100 tingkatan, mencapai setiap tingkatan itu 700 perjalanan tahun. 700 tahun perjalanan manusia, itu setiap tingkatan surga. Saya bilang sama bini anak, kita masuk Islam gak usah cari surga yang tinggi-tinggi, biar di God yang penting surga. Biar jadi cleaning service di sana, yang penting masuk surga. Biar di dapur, yang penting surga. Orang sombong yang tidak masuk surga, orang kafir sombong. Orang kafirkan saudaranya, dia lebih kafir daripada kafir. Dia lebih sombong daripada orang sombong. Bersatu kita, rapatkan barisan. Jangan ada yang tidak mau pilih Jokowi, ada yang pilih Jokowi, kan begitu. Bukan masalah Jokowi atau siapa, bukan masalah PDI atau apa. Kita cari orang yang berkualitas, yang memimpin negara ini betul-betul. Coba kalau ada KPU bikin ya, calon presiden itu bisa ngaji ya. Wah, gagah kita nonton. Bagus kita nonton nih. Mana nih yang bisa ngaji ini? Yusuf Kala maju dulu. Tapi Yusuf Kala bagus lah, masih ada insya Allah, biar sedikit saja. Jokowi kalau ditanyakan, Pak Jokowi bagaimana Pak dengan proyek yang runtuh itu? Oh gampang. Bagaimana Pak undang-undang MD 3? Belum. Bagaimana Pak undang? Belum. Oh gampang. Gampang bagaimana Wi? Sudah banyak yang mati kena girder, runtuh itu apa itu namanya? Jembatan layang. Karena gampang ente. Cobalah sedikit-sedikit Insyaallah. Kita kan ngaku Islam. Waktu mencalonkan diri kalau namamu Lambertus, nggak jadi ente presiden. Karena namamu Jokowi, agama pakai haji, makanya jamaah pilih. Kalau ente kafir nggak bakal dipilih umat Islam. Sayanglah kepada mayoritas ini. Amerika 700 tahun baru Protestan bisa jadi presiden, Katolik bisa jadi presiden, kulit hitam bisa memimpin. 700 tahun. Karena mayoritas negara liberal. Yang aslinya di sana itu separuh Yahudi. Parlemen Amerika itu sama dengan parlemen Yahudi yang disebut dengan sistem parlemen Bet Knesset, rumah parlemen Bet Knesset. Sistem demokrasi Yahudi sama dengan sistem demokrasi Israel sama dengan sistem demokrasi
Amerika. Mereka membentuk satu badan yang mensupport dana ke dunia Kristen yang namanya AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Kuat dananya. Disembahkan ke gereja-gereja, bangun rumah-rumah sakit Kristen yang berobat orang Islam. Makanya saya kalau sakit, saya mesti datang tadi ini. Kenapa saya loyo-loyo? Karena saya dalam keadaan sakit. Tadi jam 5 demam saya. Jadi saya diam-diam dari tadi di sini. Biasanya nggak begitu. Saya sakit dalam berceramah ini. Saya bilang istri saya, mau batali, kasihan nih jamaah sudah menunggu, biarlah. Karena sudah bernazar juga di hadapan Allah, nggak berdakwah kecuali mampus, kecuali wafat baru berhenti. Saya memang sudah mewakafkan diri berdakwah di jalan Allah. Mana ada pendakwah di Indonesia ini? Kalau ada 2 saya mau berhenti, mau istirahat saya. Nggak ada. Semua naik pesawat. Saya pakai mobil dari Jakarta keliling Indonesia. Ini habis dari sini besok ke Pasir Pengarayan Islamic Center. Dari Pasir Pengarayan tanggal 5 di Tapung. Habis dari Tapung turun ke sini ambil barang, berangkat lagi ke Payakumbuh. Dari Payakumbuh saya pulang ke Jakarta karena tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jadwal saya di Jakarta. Jakarta. Tanggal 16 saya kembali lagi, 17 saya ke Tebing Tinggi, kisaran Labuan Batu sampai tanggal 27. 27, 28, 29 kembali lagi ke Payakumbuh, ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Itu naik mobil. Kalau lain datang tiket terbang, cuma berapa menit sampai di Pekanbaru. Nggak mau dijemput pakai Avanza, maunya pakai Alphard. Pukul cerita dakwah 2,5 jam sudah puluhan juta pulang. Datang berdakwah, tidak memikirkan bagaimana Islam ini tegak di kemudian hari. Anak cucu kita tidak terbengkalai. Ini saya curiga begini ya, kalau sampai ulama-ulama yang membela agama ini sudah tidak ada di Indonesia, aduh ngeri sekali ini Pak Haji keadaan ini. Di tengah kerusakan umat, secara eksternal diserang kafir dan munafik, dan internal terjadi dakwah yang memecah belah, lalu Allah utus Ustadz Somad. Itu yang menjadi pemersatu sekarang. Coba, makanya saya sering bilang, Islam ini seperti Popeye. Dia tidak punya kekuatan dalam individu muslim, tapi begitu umat Islam bersatu dan berdoa, meminta petunjuk kepada Allah, orang-orang kafir dan munafik itu, ini kafir ini kerjaannya di belakang layar dia. Dia nggak pernah muncul kalau menghancurkan Islam. Dia mengadu domba, dia membayar orang-orang Islam yang tidak ada prinsip tauhidnya. Dia belikan rumah, dia belikan mobil, dia kasih jabatan. Coba lihat itu siapa tuh, Nusron Wahid Nusron bin Basuki Cahayapurnama. Itu kan anaknya Ahok ya. Cuma ibunya agaknya matanya besar ya, makanya Nusron melotot begini. Saya matanya melotot, Nusron 2 kali lipat lagi. Itu namanya Nusron Basuki bin Basuki Cahayapurnama kalau nggak salah, nama ijazahnya kali. Karena suka-suka bela Ahok. Ini model-model begini nih, ngaku Islam, hadis Quran fasih betul, balaghahnya minta ampun, jago-jago semua. Saya jadi takut Masya Allah, saya jadi takut lihat model begini yang terjadi sekarang. Apalagi nonton TV, saya bilang sama istri saya, kasihan Mak ya, sudah nggak ada ulama-ulama yang kuda kayu seperti Pak Kiai Jainuddin. Kasihan umat ini mau dituntun kemana. Sama istri saya bilang, yang penting kamu sabar aja lah Pak, sehat-sehat, minta doa jamaah. Jadi saya niatnya tidak ada lain kecuali mempersatukan umat ini. Coba ketika Ustaz Somad datang, Ustaz Somad itu saya masuk Pekanbaru tahun 2008 ceramah di UIN, dia sudah menjadi dosen. Betul kan? Dia orang sini, tapi kenapa tiba-tiba siapapun kalau Allah muliakan dengan sekejap Allah angkat? Karena keadaan dan situasi memang sudah terpecah belah ukhuwah Islamiyah ini. Bayangkan P3, Partai Islam, ini rumah orang Islam, semua ke kafir. Tinggal satu yang konsisten saya lihat hari ini, PKS. Ya, PKS, Demokrat, Gerindra. Kalau Demokrat itu santun, Gerindra jujur. Kalau PKS apa? PKS yang sama-sama dengan umat Islam, tidak ada yang membela ke sana kemari. Yang saya aneh ini PKB. Ini kenapa ada mata-mata sipit kafir pemakan babi semua kumpul di situ?
Innalillahi. Kalau partai Islam ada prinsip, kami ini partai Islam, you kafirun tidak boleh masuk ke sini. Ke Mekah, di area Mekah itu tidak boleh masuk kau kalau kafir. Kecuali orang Islam. Kafir pun boleh, yang penting sudah masuk Islam. Betul-betul jiwanya sudah syahadat, boleh masuk area Mekah. Kau sama dengan PKB, P3. Kok ada orang kafir masuk di situ, bela-bela kafir lagi. Nah, ini karena jabatan. Saya lebih baik mati lapar. Saya bilang sama, kemarin dokumen saya ini rektor, saya tinggalkan gaji yang besar. Saya berdakwah dalam Islam ini mau cari apa? Apa Ustaz Yahya? Coba dihitung-hitung pakai kepala, pakai logika kita. Saya kesana kemari pakai bensin. Kalau dibayar, kira-kira berapa banyak saya dibayar? Nggak ada saya minta-minta dibayar itu. Oh, sekian ceramah, sekian bayarnya. Boleh tanya panitia masjid. Nggak pernah saya minta bayar. Makanya saya datang ke masjid-masjid itu membawa ilmu. Bapak ibu tidak sanggup mendengar saya karena waktunya sempit. Saya bawa buku. Buku saya itulah yang membantu saya berdakwah kemana-mana. Karena Islam melarang lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tadi saya bilang istri saya, mak telepon panitia masjid. Mungkin saya tidak bisa ini, mulai demam. Ada vitamin yang dikasih dokter kemarin di Duri. Dari Duri saya ke Ermolek, bukan ke Pekanbaru, langsung ke sana. Hampir terlambat saya di sana. Begitu sampai di Ermolek, ular melintang besar sekali 2 meter di jalan. Nggak tahu dari telan apa itu. Bukan di Ermoleknya, ke sana lagi, masuk ke dalam desa Bongkal apa itu, Pasir Bongkal. Pasir Bongkal ada sungai-sungai di pinggir situ. Masya Allah. Sampai mengucapkan lafaz Allah pun kepala desanya sudah. Saya bilang orang Islam bagaimana ini? Sama dengan di Kalimantan. Ada Kombes AKBP waktu itu. Dia berdiri, kita sampaikan solawat dan salam. Waktu itu saya mau ceramah maulud di Kalimantan. Sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Wih! Salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi komandan. Oh ya maaf Ustaz, hampir sama sih. Wah, hampir sama katanya. Beda dong. Kapolda dengan Kapolres beda, Pak. Jangan direndahkan. Orang Kristen, Tuhan turun pangkat jadi orang naik pangkat jadi Tuhan. Jadi sudah. Orang-orang yang tidak mau belajar Islam itu akan ketinggalan nanti. Khawatir dia, prinsipnya jadi lemah. Khawatir dia. Sebelum maghrib datang ke masjid baca Al-Quran, apalagi yang sudah tua-tua begini. Sebentar lagi sudah mau menghadap. Datanglah ke masjid baca Al-Quran sebelum maghrib, tahrim satu, hafiz tadarus 1-2 ayat, baru ikut sholat. Berlomba-lomba. Orang kafir program mereka ini, saya ingat tahun 94 di Belanda. Tahun 2020 mereka mengupayakan Kristen menguasai pemerintahan dan parlemen. Jadi bukan tidak, yang terjadi sekarang ini memang persiapan mereka sudah lama. Nah, terakhir yang 2018 ini dan 2019. Mari kita bersatu, rapatkan barisan, cari pemimpin. Dengar para ulama, dengar ulama-ulama. Bukan Habib Rizik, saya dan Ustaz Somad itu bukan ulama-ulama yang keras, bukan. Kami ini sayang, cinta kepada Islam. Saya kalau mau pikir lebih baik saya pulang istirahat dulu ke rumah. Tapi saya memang sudah mengabdikan diri. Ya Allah, saya akan berhenti berdakwah kecuali saya mati masuk ke liang kubur, baru saya berhenti berdakwah. Itu hanya bertiga kami. Tadi ada sopir tanya, Ustaz mana Ustaz dengan pengawal, mana timnya? Mana pernah pakai tim saya ini? Nggak pernah saya pakai tim. Jemaah sering khawatir, nanti Ustaz kalau di jalan bagaimana orang Kristen cegat? Oh itu sudah sering. Tapi yang paling sering orang Kristen jarang cegat saya. Yang paling sering cegat saya itu makhluk halus. Itu saya dengan istri mau ke Aceh Singkil, kuntilanak lewat di depan kaca. Dia mau lari ke saya, sebab ente lari ke sini, masuk jurang semua kita nanti. Yang begitu-gitu yang sering kami ketemu di jalan. Di Kristen dulu nggak pernah ketemu tuh makhluk halus begitu. Karena memang sama-sama halus dulu. Artinya dulu sama-sama setan begitu. Nanti masuk Islam lah baru saya. Dibukakan mata batin saya oleh Allah. Itu sana Yahya, kau lihat itu. Di Islam begini semua terlihat. Tuh nonton tuh film apa itu Karma Roy Kiyoshi, itu ibu yang berjilbab, orang Islam sampai pengabdi setan, menyembah setan, baru ketahuan.
Istri saya bilang, Pak, sampaikan ke jamaah itu, apakah betul itu? Saya bilang betul atau tidak. Kalau Allah kasih nikmat kepada seseorang itu, semua pun, biarpun apa agamanya, yang penting dia tidak memanggil ke agamanya, kan begitu. Dia suruh kan, yang muslim suruh sholat. Kamu ini mesti banyak sholat. Bahkan temannya Robi Purba itu muslim. Ya saya kira dengan adanya beliau itu terungkap, oh ternyata banyak orang Islam juga yang mengabdi kepada setan. Nah ini perlu prinsip. Ini semakin banyak bahan dakwah saya lagi. Mungkin saya akan menyampaikan bagaimana perasaan orang yang mendapat hidayah kemudian kembali kepada fitrah. Insya Allah Pak Haji, kalau bulan April masih ada ini, kita sampaikan apa kalau masjid yang melaksanakan apa namanya Isra wal Mi'raj, saya tanggal 18, tanggal 17 April jadwal saya di apa sana ya, Pujut apa Rohil ya. Itu sudah pasti, insya Allah sudah terjadwal dengan yang di Pasaman Barat tanggal 19. Jadi kalau jemaah mau jadwalkan, insya Allah nanti ada di Al Muhajirin apa sini juga di apa ini yang di Rumbai. Itu pernah saya ceramah di situ, di bulan April juga saya ada jadwal. Nanti kalau mau jadwalkan di tanggal 20 ke sana, 20 April ke atas, bisa bikin Isra wal Mi'raj, dan saya jelaskan langit pertama, langit kedua sampai Sidratul Muntaha. Peran solat dalam pembentukan karakter Islami. Mungkin orang-orang menyembah setan ini karena tidak solat. Bagaimana juga dia mau solat, katanya baru mau solat runtuh atap rumahnya, diganggu oleh setan. Berarti orang yang mengabdikan diri kepada setan tidak bisa solat. Alhamdulillah, saya begitu masuk Islam ditanya oleh Kiai Haji Komarun Sofa, Pak Yahya waktu di Kristen itu pernah mengamalkan ilmu hitam? Oh saya bilang enggak, cuma ilmu kafir Pak. Oh kalau begitu saya kasih mandi dulu. Masya Allah, saya ada penyakit kita dokter apa saraf belakang sini. Dulu saya belajar sampai ke Israel kemana-mana itu. Begitu saya masuk Islam mandi, kok heran sampai hari ini saya sembuh. Beliau baca mantra, beliau baca ayat apa itu, doa apa, sampai sekarang saya sembuh. Nah itulah Allah kesembuhkan melalui Pak Kiai Komarun Sofa. Saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Di pendeta dulu sakit-sakit macam-macam. Karena kafir haram semua yang masuk ke perut. Sekarang ini cuma 2 makanan saya yang halal. Makanan Padang Muhammadiyah, pecel lele Lamongan NU. Hanya 2 itu yang halal. Ada nanti bulan ceramah begini paling 2, masakan Padang Muhammadiyah, rumah makan Padang, rumah makan Takanajuo, itu Muhammadiyah. Tapi ada yang pakai sarung, pakai sal itu, pakai kain putih, gambar bebek, gambar ayam, gambar ikan lele, itu pecel lele Lamongan, itu NU. Masuk surga semua 2 itu. Amin ya Rabbal. Yang tidak Islam kafir yang masuk neraka. Kristen, Hindu, Buddha, apa segala macam agama kafir bukan Islam, itu yang masuk neraka. Jadi stop bicara-bicara muslim sesat, maulud sesat, yasinan sesat, ke kuburan sesat, nggak usah. Semua sama punya dalil, semua sama argumennya kuat. Jaga rahasia sama muslim, bersatu kita supaya orang kafir dan munafik tambah sakit hati. Doakan kami sekeluarga, mudah-mudahan kami tetap sehat dalam berdakwah. Besok saya akan berangkat ke Pasir Pangarayan, insya Allah pada subuh saya sudah start, sudah berangkat karena ke sana memang agak jauh, ya agak jauh ke sana, ujung Batu. Bahkan wakil bupati bilang, Ustaz sudah siapkan penginapan. Saya tidak apa namanya, orangnya tidak alergi dengan fasilitas-fasilitas. Bahkan saya lebih memilih mana yang hati saya tenang, di situ yang saya orangnya susah. Mau bilang fasilitas juga saya sudah rasa. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bahkan dulu untung tidak mati. Kalau mati juga masuk pakai sepatu dalam peti mayat itu. Kasih kupu-kupu pakai jas. Jadi saya nggak usah diganggu dengan fasilitas. Karena saya sudah kenyang dengan fasilitas itu. Sudah kenyang. Bukan itu yang saya cari dalam Islam. Yang saya cari ridha dan ampunan Allah. Allahumma habib ilainal iman. Wazan yufi qulubina. Wa kari ilainal kufra wal fusyuk wal isyana. Waj'alna binar rasidin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana ma khalaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilin nar faqad akhzaita wa mal zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanah
Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ingin mendapati buku saya kebetulan sambil berdakwah juga penulis buku yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Dari buku itu memuat berbagai macam kepalsuan kitab suci Kristen dan biodata kami sekeluarga, bagaimana kami memeluk Islam. Setelah ini silakan bagi yang berminat, ya, tidak diwajibkan, bagi jemaah yang berminat yang belum memiliki buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Nanti ada istri saya yang akan melayaninya di mobil. Karena dari buku inilah kami pakai untuk berdakwah ke sana kemari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.